Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil daripada diskusi kami tentang kopi kenangan. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liziana Putri. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Mustafa. Perkenalkan, nama saya Nelia Tikasari. Saya Nanda Fitra Ditya. Perkenalkan, nama saya Andi Diansyah. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada bab pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami Liziana. Silakan. Nah, agenda pembahasan ada 6 bab. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua yaitu analisis value chains, yang ketiga yaitu brand intelligence business, yang keempat adalah quarter 5 forecast, yang kelima yaitu resource based view, yang keenam yaitu rekomendasi strategis. Nah, bab 1, profil perusahaan. PT Bumi Berkah Puga ini didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Herunisa. Unicorn kuliner pertama di Asia Tenggara dengan konsep Grab and Go Coffee. Nah, memiliki 900 gerai di Indonesia dan beberapa negara di Asia sampai Australia. Sekilas perusahaan. Yang pertama yaitu konsep bisnis, menjelaskan kopi premium dan kopi instan, kualitas baik, harga terjangkau, layanan cepat, yaitu Grab and Go. Yang kedua yaitu ekspansi global, hadir di Malaysia, Singapura, Filipina, India, Taiwan, dan Australia melalui merek kenangan kopi. Yang ketiga yaitu transformasi digital, aplikasi mobile untuk pemesanan pembayaran digital, poin loyalitas, dan promo. Yang keempat yaitu produk andalan. Nah, kopi kenangan ini memiliki produk andalan, yaitu kopi kenangan mantan, kopi susu gula aren yang menjadi ikonnya. Target pasarnya yaitu masyarakat urban, generasi milenial dan Gen Z, pekerja kantoran, dan mahasiswa yang mengutamakan kecepatan, kualitas, dan harga terjangkau. Nah, posisi perusahaan dan persaingan industri, kopi kenangan sebagai pemimpin pasar di tengah industri kopi modern yang kompetitif. Posisi dalam industri, yang pertama yaitu salah satu pemimpin pasar kopi modern di Indonesia, yang kedua yaitu startup unicorn V&B pertama di Asia Tenggara tahun 2021. Yang ketiga yaitu brand awareness tinggi di kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu diferensiasi lewat citra rasa khas gula aren Nusantara. Yang kelima yaitu ekspansi internasional melalui merek kenangan kopi. Nah, ada kompeten utamanya. Yang pertama yaitu Foreign Coffee, yang kedua yaitu Janji Jiwa, yang ketiga yaitu Starbucks, yang keempat yaitu Excelsior, yang kelima yaitu Tomorrow Coffee. Kita masuk ke bab 2, analisis quarter 5 forecast. 5 kekuatan kompetitif yang membentuk intensitas persaingan dalam industri kedai kopi modern di Indonesia, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, yang kedua yaitu kekuatan tawar pemasok, yang ketiga yaitu kekuatan tawar konsumen, yang keempat yaitu ancaman produk pengganti, yang kelima yaitu persaingan antar perusahaan. Yang pertama yaitu threat of new entrants, yaitu kondisi dan analisis. Bisnis kedai kopi semakin diminati banyak pelaku usaha, media sosial dan platform digital memudahkan pemain baru memasarkan produk dengan biaya rendah. Namun untuk menandingi kopi kenangan, pendatang baru tetap membutuhkan modal besar, sistem operasional yang baik, dan strategi pemasaran efektif, jaringan gerai luas, serta merek yang sesuai dikenal menjadi penghalang yang sulit ditangani. Peran sistem informasi, aplikasi digital memudahkan pemesanan, pembayaran tunai, pengumpulan poin, dan promo khusus pelanggan. Data transaksi yang terkumpul membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang efektif, sehingga kopi kenangan mampu mempertahankan pelanggan meski banyak pesaing baru bermunculan. Yang kedua yaitu bargaining power of supplier. Kondisi dan analisis termasuk menyediakan bahan baku seperti biji kopi, susu, gula aren, dan kemasan. Karena Indonesia memiliki banyak daerah penghasil kopi dan pemasok potensial, kekuatan tawar pemasok berada pada tingkat sedang. Kopi kenangan tidak bergantung pada satu pemasok saja, dan pembelian dalam jumlah besar memberi posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan harga maupun kualitas bahan baku. Nah, peran sistem informasinya yaitu digunakan untuk mengelola rantai pasok dan persediaan bahan baku secara efektif. Perusahaan dapat memantau stok di setiap gerai, mengetahui waktu pemesanan ulang yang tepat, dan memperkirakan kebutuhan bahan baku berdasarkan data penjualan, dan mengurangi resiko kehabisan stok yang dapat mengganggu pelayanan. Yang ketiga yaitu bargaining power of buyers. Kondisi dan analisis, konsumen memiliki banyak pilihan merek dengan produk serupa, sehingga mudah beralih jika harga, kualitas, atau pelayanan dirasa kurang sesuai. Nah, teknologi digital membuat konsumen lebih mudah membandingkan harga, membaca ulasan, dan mencari informasi produk sebelum membeli, dan menuntut perusahaan untuk terus menjaga kualitas dan pelayanan agar pelanggan tetap loyal. Peran sistem informasinya yaitu aplikasi digital memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, sementara data transaksi pelanggan dimanfaatkan untuk mengetahui produk paling diminati dan kebiasaan pembelian. Informasi ini menjadi dasar promosi yang lebih tepat sasaran, serta membangun hubungan jangka panjang melalui program loyalitas kenangan V&B. Yang keempat yaitu trade of substitution value. Kondisi dan analisisnya yaitu konsumen memiliki banyak alternatif minuman seperti teh, coklat, boba, jus, dan minuman energi, atau bahkan membuat kopi sendiri di rumah menggunakan kopi instan maupun mesin kopi. Kondisi ini menuntut kopi kenangan untuk terus berinovasi agar produknya tetap menarik dan memberikan nilai lebih dibanding produk pengganti yang tersedia di pasaran. Nah, peran sistem informasinya yaitu sistem informasi baru menganalisis data penjualan dan preferensi pelanggan untuk mengetahui tren minuman yang diminati. Informasi ini menjadi dasar pengembangan menu baru dan perbaikan
menampilkan produk sementara promosi melalui aplikasi dan media digital membuat peluncuran produk baru lebih cepat dikenal dan mengurangi kemungkinan pelanggan beralih ke produk pengganti. Yang kelima yaitu industri rivalry. Kondisi analisisnya yaitu persaingan industri kopi modern di Indonesia yang sangat ketat. Kopi kenangan bersaing dengan Florida Coffee, Jadi Jiwa, Starbucks, Excelsior, dan Tomorrow Coffee yang masing-masing menawarkan produk berkualitas dan berkompetitif dan inovasi yang menarik. Keunggulan kopi kenangan terletak pada jumlah gerai yang banyak, merek yang kuat, harga terjangkau, dan kualitas produk yang konsisten. Peran sistem informasinya yaitu aplikasi digital memungkinkan pemesanan sebelum tiba di gerai, pembayaran digital, notifikasi real time, dan program loyalitas. Data dari sistem ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan, mengukur efektivitas promosi, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis dan membantu kopi kenangan mempertahankan posisi di tengah persaingan yang semakin ketat. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan bahas tentang bab 3 mengenai analisis value chain, konsep new retail kopi kenangan, integrasi brand basic dengan platform digital. Sistem informasi berperan pada setiap aktivitas primer maupun pendukung, mulai dari penerimaan bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan hingga pengelolaan SDM, teknologi, pengadaan, dan infrastruktur perusahaan. Pendekatan data-driven decision making ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama kopi kenangan. Untuk analisis ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas primer meliputi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Yang kedua ada aktivitas pendukung seperti firms infrastruktur, HR management, teknologi development, dan procurement. Untuk aktivitas primer sendiri yaitu peran sistem informasi dalam rantai nilai kopi kenangan. Untuk aktivitasnya yang pertama ada inbound logistik untuk pemanfaatan sistem informasinya, supply chain management, dan sistem persediaan terpusat untuk memantau stok di setiap gerai. Untuk dampak kompetitifnya yaitu mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan bahan baku dan menjaga kualitas konsisten. Untuk yang kedua ada operation, yaitu pemanfaatan sistem informasinya yaitu sistem point of sales atau POS, digital terintegrasi, pencatatan, transaksi, dan laporan real time. Untuk dampak kompetitifnya yaitu mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan, dan pencatatan. Untuk yang ketiga ada outbound logistik, untuk manfaatan sistem informasinya yaitu aplikasi mobile untuk pre-order, pilih gerai terdekat, notifikasi status real time. Untuk dampak kompetitifnya yaitu mempercepat distribusi, mengurangi waktu tunggu pelanggan. Untuk yang keempat ada marketing and sales, yaitu pemanfaatan sistem informasinya meliputi program loyalitas kenangan VIP dan personalisasi promosi berbasis data pelanggan. Untuk dampak kompetitifnya yaitu mendorong pembelian berulang dan loyalitas merek. Untuk yang kelima ada service, untuk manfaatan sistem informasinya yaitu penanganan keluhan via aplikasi, Play Store, App Store, dan media sosial. Untuk dampak kompetitifnya yaitu menjaga reputasi merek dan kepercayaan pelanggan jangka panjang. Untuk yang selanjutnya ada aktivitas pendukung. Yang pertama ada frame infrastruktur, manfaatan sistem informasinya yaitu migrasi ke cloud computing atau Alibaba Cloud untuk operasional online to offering O2O, big data, dan analitik real time. Untuk dampak kompetitifnya yaitu skalabilitas sistem dan pengambilan keputusan manajerial lebih cepat. Yang selanjutnya ada HR management, untuk manfaatan sistem informasinya yaitu kenangan akademi melalui pelatihan digital dengan pretest, post-test, dan sertifikasi sistematis. Untuk dampak kompetitifnya yaitu standar, kompetensi, seragam, dan adaptasi karyawan baru yang lebih cepat. Untuk yang selanjutnya ada teknologi development. Untuk manfaatan sistem informasinya yaitu tim internal mengembangkan aplikasi mobile dan memanfaatkan big data untuk inovasi. Untuk dampak kompetitifnya yaitu inovasi lebih cepat dari pesaing dan keunggulannya sulit ditiru. Untuk yang selanjutnya ada procurement, untuk manfaatan sistem informasinya yaitu sistem informasi rantai pasok terpusat untuk memantau kebutuhan pembelian seluruh gerai. Untuk dampak kompetitifnya yaitu posisi tawar lebih kuat, efisiensi biaya, dan kelancaran ekspansi. Untuk kesimpulan dari analisis value chain yaitu sistem informasi telah menjadi tulang punggung yang menghubungkan seluruh aktivitas primer dan mendukung kopi kenangan dan bukan sekedar alat pencatatan transaksi, melainkan aset strategis yang memperkuat koordinasi, mempercepat keputusan, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya ada data driven decision making, yaitu data transaksi, preferensi menu, lokasi, dan pola konsumsi dianalisis untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk. Yang selanjutnya ada koordinasi real time, yaitu informasi persediaan, performa gerai, penjualan, dan laporan keuangan yang dapat diakses cepat oleh manajemen. Yang terakhir ada konsistensi kualitas, yaitu teknologi terintegrasi membantu menjaga standar produk dan layanan di seluruh cabang yang tersebar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mary. Selanjutnya pada keempat saya akan menjelaskan tentang resource based view dengan run offering pada perusahaan kopi kenangan. Yang pertama yaitu variable, yaitu bernilai bagi perusahaan dan pelanggan. Yang kedua yaitu brand, yaitu angka jarang dimiliki pesaing. Yang ketiga inimitable, yaitu sulit ditiru dalam waktu singkat. Yang keempat yaitu substitutable, yaitu sulit digantikan sumber daya lainnya. Yang pertama yaitu value, teman pada perusahaannya yaitu aplikasi mobil kopi kenangan memungkinkan pemesanan online, pick up atau delivery, pembayaran digital, serta kenangan points, voucher, dan promo eksklusif. Dengan mempercepat transaksi dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Setiap transaksi menghasilkan data frekuensi pembelian, produk favorit, lokasi, dan waktu pembelian yang digunakan untuk strategi pemasaran dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, sistem informasi memberikan nilai tambah karena menciptakan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu brand. Teman pada perusahaannya yaitu kopi kenangan membangun ekosistem digital terintegrasi, yaitu aplikasi mobile, produk loyalitas
berdasarkan riwayat pembelian. Kemampuan yang perlu dimiliki secara optimal oleh sebagian besar pelaku usaha kopi skala kecil dan menengah di Indonesia. Kesimpulannya, integrasi pelayanan digital dan kepemilikan data pelanggan yang besar menjadi keunggulan yang relatif jarang dimiliki oleh pesaing di industri kopi. Yang ketiga yaitu inimitable. Teman pada perusahaannya, Kopi Kenangan memperoleh pendanaan seri B sebesar $190 juta yang dimanfaatkan untuk memperluas jaringan gerai dan memperkuat infrastruktur teknologi. Perusahaan juga telah membuka jutaan data transaksi pelanggan dari ratusan gerai di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dengan aset digital dan pengalaman operasional yang sulit didapatkan dalam waktu singkat oleh pesaing dengan modal terbatas. Kesimpulannya, kemampuan digital sulit ditiru karena dibangun melalui investasi besar, pengalaman operasional, dan akumulasi data pelanggan selama bertahun-tahun. Yang keempat yaitu non-substitutable. Teman pada perusahaannya, sistem informasi Kopi Kenangan mengintegrasikan pemesanan, pembayaran, program loyalitas, promosi, dan analisis data pelanggan dalam satu aplikasi. Jika digabungkan dengan cara profesional transaksi manual tanpa aplikasi, perusahaan akan kehilangan kemampuan menganalisis perilaku pelanggan secara cepat dan menjalankan promosi yang tepat sasaran berbasis data. Kesimpulannya, sistem informasi sulit digantikan karena telah menjadi bagian utama dari model bisnis dan memberikan fungsi yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain secara keseluruhan. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang peran intelijen bisnis dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Kopi Kenangan ini menggunakan data dan juga sistem Jarvin serta data warehouse real time untuk membentuk keputusan Kopi Kenangan. Nah, berdasarkan IDN Times dan juga hyperabuse.id tahun 2026, kita menemukan beberapa data dari Kopi Kenangan. Seperti yang pertama adalah adanya 347 gerai yang dibuka pada tahun 2025. Yang kedua, laba bersih pertama perusahaan tahun 2025 adalah sebesar $17 juta. Selanjutnya adalah pengguna aktif bulanan di aplikasi Kopi Kenangan terakhir pada Desember 2025 adalah sebanyak 1,5 juta. Dan data yang terakhir yang kita temukan adalah terdapat 36% pertumbuhan gerai jaringan pada tahun 2025. Selanjutnya kita bahas mengenai data apa saja yang dibutuhkan oleh Kopi Kenangan. Yang pertama adalah data transaksi pelanggan. Data ini diperoleh melalui aplikasi Kopi Kenangan dan juga mesin kasir dalam setiap gerainya. Yang kedua adalah data operasional real time seperti penjualan, stok, efisiensi, dan juga tenaga kerja. Data ini dapat dipantau melalui sistem yang namanya Jarvin. Yang ketiga adalah data geografis dan juga ekspansi. Nah, ini merupakan jumlah dan juga kinerja gerai di setiap kota dan juga negara operasional. Selanjutnya adalah data persaingan dan tren industri. Nah, data ini berisi seperti pergerakan kompetitor seperti Sabar dan juga Free Coffee dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah data loyalitas dan juga perilaku pelanggan. Nah, data ini diperoleh dari program kenangan VIP seperti tingkatan Silver, Gold, Black, dan juga tingkatan lainnya berdasarkan nilai transaksi. Selanjutnya adalah data ulasan dan hubungan pelanggan. Nah, data ini berupa seperti Google Review dan juga survei kepuasan pelanggan. Dan data yang terakhir adalah data keuangan perusahaan seperti laba bersih, EBITDA, Same Store Sales Growth atau SSSG. Nah, selanjutnya adalah tentang infrastruktur intelijen bisnis. Dari data yang terpisah tadi, itu akan digabung menjadi satu sumber kebenaran yang terintegrasi secara real time. Yang pertama adalah data warehouse real time. Nah, sebelumnya data pelanggan offline dan online itu terpisah, sehingga menunjukkan pengambilan keputusan berbasis data. Permasalahan ini diatasi dengan membangun data warehouse menggunakan Analytic DB for PostgreSQL, PolarDB dan juga DataWorks yang terintegrasi dengan Tableau untuk visualisasi. Nah, data warehouse real time ini terdapat beberapa aplikasi ya, seperti tadi Analytic DBL, lalu PolarDB, data warehouse dan juga Tableau untuk visualisasinya. Nah, untuk yang kedua adalah sistem Jarvin. Sistem Jarvin ini pada sisi operasional toko, Kopi Kenangan menggunakan sistem manajemen gerai berbasis data yang namanya Jarvin untuk memantau penjualan, inventaris dan juga efisiensi tenaga kerja secara real time di setiap gerai. Nah, data yang dipantau Jarvin itu seperti penjualan harian, pengelolaan inventaris dan stok, serta efisiensi tenaga kerja dan mesin. Nah, kombinasi dari kedua sistem ini memungkinkan manajemen itu dapat mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis bukti, baik itu dari level yang toko hingga korporat. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini ada tabel di mana data itu nanti sampai ke keputusan yang didukung. Yang pertama adalah data transaksi pelanggan dan juga POS. Nah, informasi yang dihasilkan adalah pola pembelian, lalu menu favorit dan juga level loyalitas dari pelanggan. Nah, keputusan yang nantinya akan bisa dihasilkan adalah seperti promosi, personalisasi, desain ulang kenangan VIP, dan lain sebagainya. Lalu yang data kedua adalah integrasi online dan offline seperti GoFood, GrabFood, dan juga QR Scan. Nah, informasi yang dihasilkan itu tuh berupa proporsi transaksi digital seperti 4,47 juta pelanggan baru dan juga 1,5 juta pelanggan aktif di tahun 2025. Nah, keputusan yang dapat dihasilkan adalah alokasi investasi kanal digital dan juga strategi dari omni-channel. Dan selanjutnya adalah operasional toko real time via sistem Jarvin. Nah, kinerja informasi yang dihasilkan adalah seperti kinerja harian gerai, ketersediaan stok dan juga efisiensi shift. Nah, keputusan yang didukung itu bisa berupa pengelolaan rantai pasok, penjadwalan staff, dan lain sebagainya. Lalu data selanjutnya adalah ulasan dan juga keluhan pelanggan. Ini diambil melalui Google Review dan juga SI IPA. Nah, informasi yang didapat adalah keluhan utama yang kami dapatkan seperti ketidakkonsistenan rasa dan juga keterlambatan penyajian. Nah, keputusan yang dapat dihasilkan dari informasi tersebut adalah seperti perbaikan SOP, pelarian barista, dan juga sistem antrian digital. Dan data yang lain adalah data keuangan seperti laba bersih, EBITDA, SSSG. Itu informasi yang dihasilkan adalah profitabilitas tiap negara atau segmen dan kesehatan keuangan.
Nah, keputusan yang didukung itu bisa berupa tata kelola, audit, dan juga persiapan IPO. Nah, peran data dalam membangun bisnis. Ada 4 dimensi utama. Yang pertama adalah pelanggan, di mana data VIP dan juga aplikasi itu memungkinkan personalisasi promosi sesuai dengan level membership. Yang kedua adalah operasional. Sistem Jarvin itu menjaga efisiensi rantai pasok, ketersediaan stok, dan juga produktivitas tenaga kerja di setiap gerai. Yang ketiga, pasar, seperti pergeseran fokus ekspansi dan juga area dari area perkantoran ke residensial dan juga kota tier 2, serta terjadi ekspansi juga ke Taiwan di tahun 2026 ini. Dan elemen yang terakhir, bagi masyarakat adalah persaingan, di mana skor efektivitas digitalisasi layanan sebanyak 4,25 dari 5 poin. Dan ini merupakan investasi teknologi yang bisa memperkuat posisi kompetitif. Nah, di sini ada contoh nyata rangkaian nilai pada kopi kenangan dari data menuju ke keunggulan kompetitif. Jadi dari data yang transaksi dan juga penggunaan aplikasi pelanggan itu nanti menghasilkan informasi, lalu menghasilkan keputusan seperti ekspansi ke area residensial dan juga kota tier 2. Nantinya akan menimbulkan suatu keunggulan kompetitif yang berupa pertumbuhan gerai sebanyak 36% dan juga SSSG 15% pada tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait rekomendasi strategis dari kelompok kami, yaitu ada 4 rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis quarter 5 process, terus value chain, resource based view atau RBV, dan peran intelligent business yang berorientasi pada waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Dan berikut terdapat 4 poin utama yang menjadi rekomendasi dari kelompok kami, yaitu ada intelligent business dan data, efisiensi operasional, transformasi digital, dan juga keunggulan kompetitif. Nah, rekomendasi pertama yaitu mengenai pengembangan analitik prediktif pada data warehouse untuk personalisasi lanjutan program loyalitas. Nah, alasan kami mengambil rekomendasi tersebut karena dalam bab 5 itu mengonfirmasi bahwa data warehouse secara real time itu sudah mencakup data transaksi dan loyalitas pelanggan. Nah, juga diperkuat di dalam bab 4 itu menunjukkan bahwa integrasi CRM dan juga basis data pelanggan itu menjadi unsur real dan immutable perusahaan. Nah, namun pemanfaatan saat ini masih sebatas personalisasi promosi berdasarkan level membership secara umum dan belum pada tingkat prediktif individual. Nah, dari rekomendasi tersebut dapat manfaat yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan akurasi dan juga kedalaman personalisasi promosi, terus memperkuat unsur rare dan juga immutable yang telah teridentifikasi, serta mendorong pertumbuhan pengguna aktif bulanan yang telah mencapai 1,5 juta pengguna. Yang kedua yaitu perluasan kapasitas sistem Jarvin untuk standarisasi mutu di tengah ekspansi gerai. Nah, alasan rekomendasi dari kami itu karena kan terdapat dalam bab 5 itu mencatat bahwa pembukaan 347 gerai baru secara bersih pada tahun 2025 yang didukung sistem Jarvin. Namun, data keluhan pelanggan dari survei CSI IPA itu menunjukkan bahwa keluhan paling sering adalah ketidakkonsistenan rasa dan keterlambatan dalam penyajian. Nah, kami mengidentifikasi tekanan terhadap standar mutu dengan pertumbuhan gerai yang sangat pesat. Dan manfaat yang diharapkan yaitu menjaga konsistensi rasa dan juga kecepatan penyajian di seluruh gerai baru. Untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan same-store sales growth atau SSSG sebesar kurang lebih 15% serta menjaga kepuasan pelanggan di tengah ekspansi yang agresif. Lanjut yang ketiga, yaitu penguatan tata kelola, data dan pelaporan keuangan terintegrasi sebagai kesiapan menuju IPO. Nah, alasan rekomendasi yaitu terdapat dalam bab 5 yang mana mengonfirmasi bahwa Kopi Kenangan tengah mempersiapkan penawaran umum saham perdana atau IPO yang didukung capaian laba bersih pertama sebesar kurang lebih 17 juta USD pada tahun 2025. Dan proses IPO ini menuntut transparansi data, keuangan, serta tata kelola perusahaan yang teraudit secara konsisten dan juga berkelanjutan. Dan manfaat yang diharapkan yaitu memperkuat kepercayaan calon investor, mempercepat proses uji tuntas atau due diligence, terus serta mendukung keberhasilan proses IPO sesuai target waktu yang direncanakan perusahaan. Nah, yang keempat yaitu replikasi model ekspansi yang berbasis data ke pasar baru secara bertahap. Nah, alasan rekomendasinya yaitu di dalam bab 5 itu menunjukkan data geografis dan ekspansi yang mendasari pergeseran fokus dari area perkantoran ke area residensial dan kota tier 2. Nah, serta rencana ekspansi ke Taiwan pada tahun 2026 dan juga diperkuat oleh bab 2 di mana mengidentifikasi rivalitas industri kopi modern yang sangat ketat dengan 5 kompetitor utama termasuk Starbucks dan juga Forkopi. Nah, manfaat yang diharapkan yaitu meminimalkan risiko kegagalan, ekspansi ke pasar baru, mempertahankan pertumbuhan jaringan gerai sebesar 36% secara berkelanjutan, serta memperkuat posisi sebagai salah satu pemain F&B unicorn terdepan di Asia Tenggara. Nah, berikut kesimpulan yang dapat kita ambil, mana dari poin pertama yaitu dapat quarter 5 proses di mana persaingan sangat ketat, namun sistem informasi itu memperkuat retensi pelanggan dan efisiensi rantai pasok. Kedua dapat di value chain, di mana sistem informasi ini menjadi tulang punggung yang menghubungkan seluruh aktivitas primer dan pendukung. Serta di RDV atau VIN, itu sistem informasi memenuhi keempat kriteria dari VIN, variable, rare, immutable, dan non-substitutable. Nantinya berakhir ada intelligent business, di mana data warehouse dan juga Jarvin itu mendukung keputusan cepat, akurat, dan berbasis bukti. Nah, kesimpulan seluruhnya yaitu apabila keempat rekomendasi strategis dari kami jika diterapkan secara konsisten, maka Kopi Kenangan itu berpotensi tidak hanya mempertahankan pertumbuhan gerai 36% dan same-store sales growth 50% pada tahun 2025, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain F&B unicorn terdepan di Asia Tenggara dalam 5 tahun mendatang, sekaligus mempersiapkan diri menuju IPO. Baik, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebih, mohon maaf yang sebetulnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.